Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam topik case based groups. Adapun outline hari ini, yang pertama adalah kita review lagi bagaimana cara pembayaran jaminan kesehatan ke fasilitas kesehatan atau ke provider pelayanan kesehatan. Hal ini yang mengacu pada waktu terjadinya layanan kesehatan. Kemudian yang kedua, metode pembayaran dalam JKN, kapitasi dan inasi bijis. Kemudian yang ketiga, apa itu DRG dan apa itu CBG. Kemudian yang terakhir, kendali biaya dalam CBG, Case Based Group. Selanjutnya kita singkat CBG ya. Baik, masih ingat konsep pengelolaan dana jaminan kesehatan ini ya? Ada 3 unsur utama dalam pengelolaan jaminan kesehatan, yaitu pengumpulan dana atau revenue collection, kemudian risk pooling, dan yang terakhir adalah purchasing, yang salah satu kegiatannya adalah provider payment, yang metodenya salah satunya dalam bahasan kita kali ini menggunakan CBG. Dalam konteks ini, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah merumuskan cara-cara pembayaran yang efisien, yaitu misalkan dengan prospektif seperti kapitasi, global budget, dan berbasis diagnosis atau CBG ini, Case Based Group. Nah, sebelum kita bahas tentang Case Based Payment, pembayaran berdasarkan kasus, sebagai pendahuluan kita bahas dulu bagaimana sih cara pembayaran atau unsur purchasing atau pembelian layanan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Pembiayaan kesehatan ini merupakan bagian yang penting dalam implementasi jaminan kesehatan nasional atau JKN. Pembiayaan kesehatan di fasilitas kesehatan diperoleh dengan dilakukannya pembayaran oleh penyelenggara asuransi kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu, yang pertama. Yang kedua, mendorong layanan berorientasi pasien. Kemudian, yang ketiga adalah mendorong efisiensi dengan tidak memberikan reward terhadap provider yang melakukan baik over treatment, pelayanan berlebihan, atau sebaliknya under treatment, pelayanan yang di bawah mutu, maupun melakukan adverse event atau KTD ya, kejadian tidak diharapkan, yaitu apa sih KTD itu? Jenis kesalahan medis yang berhubungan dengan pembedahan medis atau perawatan. Kemudian tujuan selanjutnya adalah mendorong pelayanan tim. Dengan sistem pembiayaan yang tepat, diharapkan tujuan-tujuan di atas ini yang dipaparkan ini bisa tercapai. Baik, sekarang kita masuk ke metode pembayaran rumah sakit. Jadi secara garis besar, sistem pembayaran fasilitas kesehatan itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar dengan mengacu pada waktu terjadinya layanan kesehatan. Secara tradisional, ketika setiap orang harus membayar layanan kesehatan dari kantongnya sendiri, maka otomatis sistem yang berlaku adalah sistem jasa per pelayanan atau biasa disebut fee for services yang otomatis bersifat setelah layanan diberikan atau ini kita sebut retrospektif ya. Nah, sedangkan prospektif sistem pembayaran yang nilainya disepakati sebelum terjadinya layanan untuk sekumpulan layanan, maka itu disebut sistem pembayaran di muka atau prospektif atau prepayment atau prospektif payment. Untuk metode pembayaran retrospektif ini, metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasar pada setiap aktivitas layanan yang diberikan. Jadi, semakin banyak layanan kesehatan yang diberikan, maka semakin besar biaya yang harus dibayarkan. Sedangkan prospektif, metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang besarannya sudah diketahui nih sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Itu dicerna dulu ya antara retro dan prospektif, ditinjau dari waktu terjadinya layanan kesehatan. Kalau retro itu setelah terjadinya layanan kesehatan, kalau prospektif itu belum terjadi layanan kesehatan tapi biayanya sudah diketahui, seperti itu. Nah, ini adalah
Contoh pembayaran prospektif dan retrospektif. Jadi seperti yang saya singgung di slide yang sebelumnya, pembayaran retrospektif sesuai namanya berarti bahwa besaran biaya dan jumlah biaya yang harus dibayar oleh pasien atau pihak pembayar ini misalnya asuransi atau perusahaan tempat pasien bekerja. Nah, itu ditetapkan setelah pelayanan diberikan. Kata retro berarti kan di belakang atau ditetapkan belakangan setelah pelayanan diberikan. Cara pembayaran retrospektif merupakan cara pembayaran yang sejak awal pelayanan kesehatan dikelola secara bisnis. Artinya pihak fasilitas kesehatan menetapkan tarif pelayanan. Oleh karenanya, cara pembayaran ini disebut juga dengan cara pembayaran tradisional atau fee for services yang artinya jasa per pelayanan. Di Indonesia, cara pembayaran jasa per pelayanan sering disebut dengan istilah cara pembayaran out of pocket, kantong sendiri ya. Kemudian contoh metode pembayaran selanjutnya adalah prospektif, yaitu metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang besarannya sudah diketahui sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Contoh yang pertama adalah global budget, yaitu sejumlah anggaran yang akan diterima provider untuk seperangkat pelayanan. Jadi seperangkat pelayanan ini tarifnya sudah dihitung pada satu episode pelayanan. Misalkan pada pelayanan antenatal atau pemeriksaan kehamilan, dengan menggunakan global budget ini sudah memperhitungkan biaya-biaya dari mulai pemeriksaan lab, uji diagnostik, serta perawatan-perawatan rawat jalan yang berkaitan dengan kehamilan. Itu global budget. Dengan menggunakan jenis pembayaran ini, provider atau fasilitas kesehatan didorong untuk memberikan pelayanan yang efektif biaya. Dari mana efektif biayanya? Jadi misalkan untuk perawatan antenatal diberikan global budget anggarannya 2 juta rupiah. 2 juta rupiah ini cukup untuk uji diagnostik, pemeriksaan lab, kemudian rawat jalan selama kalau misalkan 9 bulan hamil itu biasanya terbagi jadi 3 trimester minimal 3 kali kunjungan ya. Nah ini berarti 2 juta itu harus cukup untuk membayar semuanya. Tapi kalau misalkan anggarannya sisa, maka ini akan menjadi insentif bagi provider pelayanan kesehatan. Sisa ini bukan berarti menurunkan kualitas ya, tapi memang dia bisa melakukan efisiensi dalam penggunaan anggarannya. Kemudian contoh yang kedua adalah per diem, yaitu pembayaran berdasarkan tarif tetap per hari untuk pelayanan yang diberikan. Untuk per diem ini biasanya dibayarkan untuk rumah sakit atau vaskes lain setara rumah sakit untuk pasien rawat inap dengan memberlakukan maksimum lama rata-rata rawat inap atau average length of stay di rumah sakit untuk setiap penyakit. Tarif per diem ini bervariasi ya, tergantung intensitas pelayanan yang diberikan. Misalkan tarif per diem di ICU tentu lebih tinggi dibandingkan tarif per diem untuk perawatan kejiwaan atau psikiatri seperti itu. Nah, untuk contoh-contoh lain, misalkan kapitasi sudah dijelaskan oleh Pak Eko, sedangkan yang case based payment atau pembayaran berdasarkan kasus biasa disebut DRG, Diagnostic Related Group, atau pengertiannya pembiayaan berdasarkan pengelompokan diagnosa terkait, yaitu tarif yang tetap atau flat untuk semua pelayanan rawat inap dengan satu diagnosa dalam satu episode pelayanan. Episode ini disebut episode, kenapa? Karena jangka waktu perawatan pasien mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar rumah sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap, termasuk konsultasi atau pemeriksaan dokter dan atau pemeriksaan penunjang maupun pemeriksaan lainnya ya. Nah, kemudian dari jenis-jenis pembayaran tersebut, untuk menghindari moral hazard, maka fasilitas kesehatan akan dibayar secara prospektif, khususnya dengan cara kapitasi dan CBG ini. Kedua cara pembayaran tersebut merupakan cara pembayaran borongan yang memaksa dokter dan rumah sakit efisien, namun tetap menjaga kualitas layanannya ya, karena kajian utilisasi tetap dilakukan untuk menjaga kualitas layanannya. Baik,
Ini adalah metode pembayaran dalam JKN. Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu terdiri dari puskesmas, klinik pratama, maupun dokter praktek perorangan, baik dokter gigi maupun dokter umum, serta rumah sakit tipe D, itu pembayarannya menggunakan kapitasi. Sedangkan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL, terdiri dari rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik spesialis. Untuk pembayarannya menggunakan INA CPGs, Indonesian Case Based Group. Oke, sekarang tentang diagnostic related group dan case based group. Seperti pada paparan slide sebelumnya tadi, bahwa pembayaran provider pelayanan kesehatan tingkat lanjutan menggunakan tarif INA CPG atau Indonesian Case Based Group. Yaitu, apa sih definisinya ya? DRG itu adalah sistem pemberian imbalan jasa pelayanan kesehatan pada penyedia pelayanan kesehatan yang diterapkan berdasarkan pengelompokan diagnosis penyakit. Apa karakteristiknya? Jadi karakteristiknya adalah menggunakan metode case mix, yaitu pengelompokan diagnosis dan prosedur dengan mengacu pada ciri klinis yang mirip atau sama, dan penggunaan sumber daya atau biaya perawatan yang mirip atau relatif sama. Adapun klasifikasi case mix tersebut meliputi pertama harus clinical homogeneity, pasien dengan kondisi klinis yang sama. Kemudian yang kedua adalah resource homogeneity, jadi pasien dengan intensitas atau pengobatan atau terapi yang sama atau kesamaan konsumsi sumber daya. Kenapa sama? Supaya perhitungannya itu tidak jauh berbeda. Misalkan diagnosa tipes, DBD itu pembiayaannya hampir sama ya. Untuk sistem DRG ini sudah banyak diterapkan di negara-negara maju maupun berkembang. Untuk di Singapura misalkan telah menerapkan sistem DRG yang diadopsi dari Australian National Diagnosis Related Groups. Di sana disebutnya ANDRG. Nah, kemudian di kita, di JKN ini, kita menggunakan INA CBGs. Sebenarnya INA CBGs itu merupakan kelanjutan dari aplikasi Indonesia Diagnosis Related Groups atau INA DRG. Aplikasi INA CBGs ini yang baru ini menggantikan fungsi dari aplikasi INA DRG yang saat itu digunakan pada tahun 2008. Dalam persiapan penggunaan INA CBGs itu dilakukan pembuatan software entry data dan migrasi data, dan kemudian sistem yang baru ini, INA CBGs ini, dijalankan dengan menggunakan grouper dari UNU IIGH, yaitu United Nations University International Institute for Global Health. Universal Grouper yang dipakai di UNU Grouper ini artinya sudah mencakup seluruh jenis perawatan pasien. Sistem ini bersifat dinamis, yang artinya total jumlah CBGs bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan sebuah negara. Jadi lebih fleksibel ya yang INA CBGs ini daripada INA DRG. Kemudian dalam pembayaran menggunakan CBGs, baik rumah sakit maupun pihak pembayar, dia tidak lagi merinci tagihan berdasarkan rincian pelayanan yang diberikan, tapi hanya dengan menyampaikan diagnosis keluar pasien dan kode DRG. Besarnya penggantian biaya untuk diagnosis tersebut telah disepakati bersama antara provider atau asuransi dan ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian terkait perkiraan waktu lama perawatan yang akan dijalani oleh pasien juga sudah diperkirakan sebelumnya, tentu saja dengan menyesuaikan sesuai jenis diagnosis maupun kasus penyakitnya, seperti itu. Kok gini? Oke, ini tadi yang sempat saya singgung ya. Jadi sebelum INA CBGs, Indonesia itu menggunakan INA DRG untuk pembayaran ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutnya. Kemudian karena lisensi groupernya sudah berakhir, selain itu ada masalah terkait penamaan dan isu karya cipta, maka Indonesia DRG atau INA DRG sudah tidak lagi digunakan dan diganti oleh INA CBG yang dikembangkan oleh UNU
IIGH. Bedanya apa sih? Beda antara INA-DRG dan INA-CBGS itu grupernya ya. Jadi aplikasi grupernya. Kalau yang INA-DRG itu lisensi dari PT 3M menggunakan CGS Grouper IR DRG PT 3M Indonesia, sedangkan INA-CBGS grupernya menggunakan UNU Grouper dari UNU IIGH. Kemudian ini untuk INA-DRG menggunakan lisensi, jadi security kodenya itu untuk setiap komputer. Sedangkan INA-CBGS tidak menggunakan lisensi, bisa langsung digunakan di lebih dari satu komputer. Nah, ini terkait cara groupingnya. Ini kalian tidak hanya perlu tahu aja, cukup tahu aja. Kalau misalkan memang mau lebih tahu lebih lanjut, silahkan mempelajari di coding ya. Karena untuk mahasiswa Promkes tidak sampai mendalam seperti ini. Oke. Jadi di INA-CBGS ini menggunakan sistem CASMIC, yaitu pengelompokan kasus berdasarkan ciri klinis dan pemakaian sumber daya yang relatif sama. Kemudian dasar pengelompokannya untuk diagnosis menggunakan ICD-10, sedangkan untuk prosedur atau tindakan menggunakan ICD-9-GM. Kemudian dijalankan dengan menggunakan teknologi berbasis komputer atau biasa disebut grouper ya. Saat ini kita menggunakan UNU Grouper dari United Nations University International Institute for Global Health. Oke, sekarang bagaimana sih tarif CBGS itu didapatkan dari kode-kode itu? Jadi seperti ini. Ini adalah alur sistem INA-CBG di provider pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Jadi pasien itu dari hasil resumenya, rekam medisnya, kemudian sistem informasi akan didapatkan ini, informasi klinis mulai dari diagnosisnya apa, prosedur apa saja yang dijalani oleh pasien selama perawatan, kemudian dicocokkan dengan kode ICD-10 untuk diagnosisnya dan ICD-9-GM untuk prosedur atau tindakannya. Kemudian akan dilakukan grouping oleh software INA-CBGS ini sehingga didapatkan kode INA-CBGS, akhirnya terbentuklah tarif INA-CBGS. Jadi kode itu isinya apa? Isinya ya diagnosisnya apa, tingkat keparahannya atau severity levelnya bagaimana. Semakin tinggi severity level maka tarifnya akan semakin tinggi. Itu filosofinya seperti itu. Jadi tarif INA-CBGS itu di grouping oleh software ya, yang datanya berasal dari rekam medis pasien dan berdasarkan informasi klinis serta data sosial seperti itu. Kalau gitu, semoga tidak bingung ya bedanya DRG dan CBG. DRG itu adalah konsepnya, sedangkan konsep artinya konsep mengelompokkan penyakit yang memiliki sumber daya yang relatif sama dan gejala klinis yang hampir sama. Sedangkan CBG merupakan aplikasi dengan modifikasi, sehingga rumah sakit maupun pihak pembayar atau asuradur tidak perlu lagi merinci tagihan dalam satuan unit terkecil, melainkan cukup menyampaikan 5 digit kode CBG ketika pasien pulang untuk mendapatkan tarifnya. Nah, kemudian dari sini pengendalian biayanya bagaimana? Pertama, sudah tentu dengan hanya menuliskan kode CBG itu akan menghemat biaya rumah sakit maupun asuransi dalam proses klaimnya ya. Meskipun dalam pelaksanaannya peluang untuk terjadinya fraud atau kecurangan itu besar di sini, tapi dengan adanya kajian utilisasi, hal ini bisa diantisipasi. Berikut adalah keuntungan pembayaran CBGs. Yang pertama, memudahkan administrasi pembayaran baik bagi rumah sakit maupun BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah memudahkan pasien untuk memahami besaran biaya yang dihabiskan untuk meningkatkan pemahaman kegunaan asuransi. Kemudian yang ketiga, memudahkan penghitungan pendapatan atau revenue dari rumah sakit. Kemudian memberikan insentif kepada rumah sakit dan tenaga kesehatan untuk bekerja secara tim dan bagaimana menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Kemudian yang kelima, memudahkan sosialisasi atau pemasaran terkait pemahaman pasien atau peserta dalam melakukan pelayanan rumah sakit. Misalkan
dengan menyampaikan bahwa rata-rata sembuh pasien dengan kasus tertentu yang lebih pendek dari rata-rata lama rawat sampai sembuh di rumah sakit lain. Jadi sudah ada standarnya. Untuk sakit ini standar perawatannya itu berapa hari itu kita mudah menjelaskan kepada pasien. Dan yang terakhir memberikan surplus yang lebih besar kepada rumah sakit yang lebih efisien. Dengan demikian pembayaran CBG akan mendorong rumah sakit bekerja lebih profesional dan lebih efisien. Selain memberikan keutamaan, CBG ini juga ada kelemahannya ya. Pertama, penerapannya membutuhkan pembayar pihak ketiga yang dominan. Tapi hal ini sudah terpenuhi dalam desain JKN ya. Kemudian penerapannya membutuhkan sistem informasi kesehatan, khususnya rekam medik yang akurat dan komprehensif. Rekam medik yang lengkap memudahkan pihak rumah sakit memantau dan mengelola perawatan dengan efisien. Kemudian misalkan dalam kondisi yang belum semua penduduk tercakup, belum semua penduduk terdaftar dalam JKN, sebagian pasien yang belum dijamin dan mungkin menderita kasus ringan akan sangat mungkin tidak sanggup membayar cara CBGs dan rumah sakit tidak punya insentif untuk menerapkannya. Kemudian yang keempat, pembayaran CBGs ini memerlukan telaah utilisasi yang cermat dan penegakan sanksi finansial sampai pidana bagi rumah sakit yang melakukan kecurangan seperti upcoding. Jadi dari kode tadi itu di tingkat severity levelnya diparahkan atau ditambahkan diagnosis lain supaya biayanya besar, itu mungkin sekali ya, dan itu disebut upcoding. Atau malah penurunan mutu pelayanan seperti itu. Baik, demikian untuk CBGs. Dengan berakhirnya topik ini, maka berakhir pula mata kuliah asuransi kesehatan ini untuk semester ini ya. Untuk selanjutnya adalah tugas pembuatan video, mungkin akan dijelaskan oleh Pak Eko di pertemuan selanjutnya. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.